Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Akhir-akhir ini kita sering mendengar sebuah ungkapan, sebuah pernyataan yang mengatakan kita kembali ke Quran dan hadis saja, gak perlu madhaban. Alasan mereka kenapa? Karena para ulama, para imam mujtahid, tidak ada yang maksum, tidak ada yang bebas dari kesalahan. Ungkapan ini benar, ungkapan ini tidak salah, tapi berpotensi menyesatkan umat. Jadi sekali lagi, ungkapannya tidak salah, ungkapannya benar, tapi berpotensi membuat umat sesat, berpotensi membuat umat salah jalan dan salah jalur. Kenapa saya katakan demikian? Saya ingin tegaskan satu, bermadhab adalah sebuah keniscayaan bagi orang yang belum mampu, belum punya kapasitas untuk menggali sendiri nas-nas, dalil-dalil, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua, untuk memahami teks Al-Quran, misalnya kita ambil contoh Al-Quran saja dulu. Untuk memahami teks Al-Quran itu tidak mudah. Tidak cukup hanya berbekal nahwu dan shorof. Tidak cukup hanya berbekal mencari di Google. Tidak cukup hanya berbekal melihat, mendengar, dan belajar dari shekhyahoo.com misalnya. Gak cukup. Dan tidak cukup berbekal terjemahan. Nah, inilah kesalahan generasi-generasi sekarang. Padahal bahasa Al-Quran itu khas. Bahasa Al-Quran itu unik. Bahasa Al-Quran tidak mudah dijangkau, dicerna, dan dipahami tanpa keilmuan yang mumpuni, tanpa kompetensi yang mumpuni. Apalagi modal terjemahan, apalagi modal Google, apalagi modal Yahoo, apalagi modal tampang populer, tidak cukup. Nah, saya ambil contoh misalnya. Saya ambil contoh. Ada ayat tentang wudhu misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Yang ingin saya sampaikan, di situ ada kata wa arjulikum. Kalau kita belajar qiraah sab'ah, maka wa arjulikum boleh juga dibaca wa arjulakum. Jadi bisa wa arjulikum, bisa wa arjulakum. Kalau kita membacanya wa arjulikum, berarti atofnya diatofkan ke wamsahu biru'usikum. Tapi kalau kita baca wa arjulakum, maka atofnya adalah fawsilu wujuhakum. Mungkin kita bertanya, ya itu kan hanya harokat, itu hanya cara membaca. Tunggu dulu, ada konsekuensi fikih ketika kita berbeda cara membaca, di mana dua-duanya dibenarkan. Arjulakum benar, arjulikum juga benar, karena ini riwayat dari Rasul. Dalam qiraah sab'ah dua-duanya dibenarkan. Tapi konsekuensi fikihnya luar biasa. Sebab apa? Sebab kalau kita menggunakan teks wa arjulakum, atafnya ke fawsilu wujuhakum, maka ketika berwudu kaki harus dicuci,
harus dibasuh sebagaimana kita membasuh muka. Tapi kalau kita membacanya wa arjulikum, atafnya ke wamsahu birusikum, tidak dibasuh pun gak apa-apa. Diusap sebagaimana kita mengusap kepala, gak apa-apa mengusap rambut. Nah, itulah konsekuensi fikih. Sehingga kalau kita modal terjemahan, modal Google, modal fanatisme kepada orang yang udahlah nggak usah mata-matahan, udahlah kembali ke Quran dan Sunnah, hanya modal fanatisme dan doktrin-doktrin yang kurang mendasar itu, ketika kita menyaksikan perbedaan dalam mencuci kaki, wah bisa berantem. Bisa terjadi bukan hanya perdebatan, perselisihan dan perpecahan. Yang satu ngusap udah cukup, yang satu nggak bisa, harus dicuci. Bisa berantem. Padahal dua-duanya dibenarkan. Karena memang ada dua model pembacaan, ada dua model ataf, dan konsekuensinya secara fikih juga memungkinkan terjadinya dua aplikasi dalam membasuh kaki. Tuh. Berarti dari mana kita bisa tahu? Dari mana kita bisa mampu mengurai ayat tentang wudhu saja? Sehingga konsekuensinya, oh begini dalam fikih. Oh ternyata ada ikhtilaf dan memungkinkan. Dari mana kita tahu? Kita tahu itu dari ulama-ulama yang memang mumpuni dan kompeten mengkaji, menggali, dan mengistimbatkan hukum dari ayat tentang wudhu. Nah itulah mazhab. Itulah untungnya kita punya ulama-ulama yang kompeten, punya guru-guru yang mumpuni yang terus bersanad nyambung ke Rasul, sehingga sekarang kita yang tidak punya kemampuan apa-apa tinggal membaca, mengaji, dan mempraktikkan. Maka kalau kita tidak punya kompetensi yang memungkinkan untuk mengkaji dan menggali nas, kemudian dengan seenak perutnya, udahlah kembali ke Quran dan Sunnah saja, maka akan melahirkan pemahaman dan doktrin yang menyesatkan. Itu satu. Contoh lain misalnya, dalam ayat Al-Quran, Allah menegaskan begini kepada Nabi Adam. Kun anta wa zawjukal jannata. Wahai Adam, tinggallah kamu di dalamnya, wa zawjuka, dengan zaujunmu. Pertanyaannya adalah apa arti zaujun? Apa makna zaujun di sini? Ya, kalau kita hanya berbekal pengetahuan bahasa Arab misalnya, kosakata Arab misalnya, ya, maka zaujun bisa diartikan suami, bukan istri. Kenapa? Sebab kalau istri itu zaujatun, ada tak marbutohnya, muannas. Maka yang istri itu biasanya ada tak marbutoh di situ. Jadi zaujatun itu istri, zaujun itu suami. Maka ketika kita memahami ayat kun anta wa zaujukal jannata, wahai Adam, tinggallah kamu di dalamnya, di surga maksudnya, wa zaujuka, dengan apa? Dengan suami, dengan istri. Kalau kita melihat secara tekstual, secara verbal, maka kita akan memahami, wahai Adam, tinggallah kamu di dalamnya dengan suamimu. Karena mudzakkar, zaujun, bukan zaujatun. Wah, ini bisa menimbulkan tafsir yang macam-macam, bahkan bisa membuat kacau pemahaman kita. Sebab apa? Nabi Adam laki-laki, harus tinggal di surga bersama suami yang juga pasti laki-laki, karena bukan istri, karena mudzakkar. Wah, konsekuensi fikihnya bisa melegalkan LGBT, yang sudah jelas-jelas LGBT itu haram. Nah, ini contoh lain bahwa penting kita menguasai, memahami konten dan berbagai disiplin keilmuan untuk bisa mendekati ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita tidak punya kompetensi itu, maka kita cari karya tulis, analisa, dan hasil penggalian dari ulama-ulama sebelum kita, terus sampai kepada apa yang digali
oleh imam-imam mujtahid yang keilmuannya tidak kita ragukan, waroknya tidak kita ragukan, ketulusannya, dermanya buat kita juga tidak kita ragukan. Kalau tidak, sesat kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Maka disinilah untungnya kita punya ulama-ulama, punya imam-imam mujtahid, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, yang keilmuannya tidak diragukan, wara'inya tidak diragukan, ketulusannya, ikhlasnya tidak diragukan. Sehingga kita tinggal memahami, membaca, mengaplikasikan. Itulah madhab. Maka sekali lagi, ungkapan buat apa bermadhab, toh imam madhab bukan maksum, kembali aja ke Quran dan Sunnah, itu ungkapan yang bahasanya benar tapi bisa sesat dan menyesatkan. Belum lagi banyak kasus-kasus, belum lagi ketika bicara Quran ada mujmal, ada mutlak, ada mabhum, ada muqayyad, ada kinayah, macam-macam. Yang kalau kita tidak punya kemampuan, sudahlah, kita baca, kita kaji, kita analisa apa yang sudah dirumuskan oleh ulama-ulama sebelum kita, wabil khusus daripada imam mujtahid, kita tinggal melaksanakan dan mengaplikasikan. Ini catatan saya yang berikutnya. Ya. Masih banyak contoh-contoh sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi nanti di pertemuan-pertemuan yang lain akan saya sampaikan. Hanya paling tidak catatan saya adalah madhab itu bukan agama dalam agama. Madhab adalah manhaj. Madhab adalah metodologi. Madhab adalah cara yang sudah ditempuh, blueprint yang sudah dilakukan oleh para imam-imam mujtahid yang keilmuannya mumpuni, akhlaknya mumpuni, ketulusannya tidak diragukan. Bukan ulama yang hanya berbekal kosakata bahasa, bukan ulama yang hanya berbekal Google dan Yahoo, bukan ulama yang hanya berbekal terjemahan atau hanya berbekal surah, bukan. Itu. Yang kedua, ya, ulama-ulama yang kita ikuti dalam berbagai madhab, terutama madhab yang 4 yang diakui ahli sunnah wal jamaah, adalah ulama yang keilmuannya, sanad keilmuannya musalsal, sambung menyambung sampai Rasulullah, sehingga tidak perlu diragukan, bisa kita verifikasi, dan metodologi manhajnya bisa kita ikuti karena itu musalsal terus dari guru kita ke gurunya, gurunya sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai Rasulullah SAW, sehingga tidak diragukan lagi originalitasnya. Ya. Kemudian yang ketiga, catatan saya yang ketiga adalah untuk memahami Al-Quran dan juga bahasa-bahasa teks yang ada dalam sunnah, tidak cukup hanya berbekal nahwu sorof. Ada sekian keilmuan yang harus dikuasai. Ada ilmu badi, ilmu ma'ani, ilmu majaz, kemudian juga asbabun nusul, nasih wal mansuh, macam-macam. Yang kalau tidak paham itu, jangan sekali-kali mendoktrin orang untuk semata-mata kembali ke Quran dan Sunnah. Dan kemudian yang terakhir catatan saya kepada siapapun, ya, jangan terpengaruh dengan propaganda kembali ke Quran dan Sunnah. Sebab itu propaganda yang bisa menyesatkan. Ikuti manhaj yang sudah disusun oleh ulama-ulama yang kompeten, yang kemudian kita beri label madhab. Kenapa? Karena semua ulama madhab, semua ulama baik Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali, semua rujukan utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi memang karena karakteristik dari Al-Quran dan Sunnah yang khas, kemudian melahirkan berbagai penafsiran, dan selama penafsiran itu bersifat furu', itu dimungkinkan, dibenarkan, dan diperbolehkan. Sejak zaman sahabat itu pun sudah ada perbedaan-perbedaan dalam furu'. Yang penting secara usul tetap satu, tetap utuh, tidak menyimpang dari apa yang digariskan Rasulullah SAW. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita sambung pada bahasan-bahasan lainnya
sehingga saling melengkapi, saling bisa mencerahkan, dan saling memberi secara utuh, sehingga kita tidak salah langkah dan tidak salah dalam memahami agama, dan tidak instan dalam memahami dalil-dalil, nas-nas maupun sumber-sumber utama dalam agama, baik Quran maupun sunnah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.